Polda Jawa Tengah berhasil ungkap 224 kasus peredaran narkoba dan mengamankan 287 tersangka. Disnaker dirikan posko aduan THR keagamaan untuk mengawal THR dari perusahaan sampai kepada para pekerja. Kementerian Pemuda dan Olahraga gelar Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia di Solo pada 17 Agustus 2023 mendatang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, jajaran Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap sebanyak 224 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mengamankan 287 tersangka dalam kurun waktu 20 hari. Dari pengungkapan tersebut ditemukan modus peredaran narkoba dengan menggunakan kurir perempuan serta anak-anak. Di seluruh Polres-Polres, untuk para Kapolres yang hadir adalah barang bukti minimal. Ratusan kasus dan tersangka yang berhasil diungkap jajaran Polda Jawa Tengah tersebut merupakan hasil operasi bersih narkotika atau operasi bersinar dalam kurun waktu 20 hari. Dari sebanyak 224 kasus, sebanyak 48 kasus merupakan hasil kasus non-target. Dari 10 Polres dan Polresta jajaran Polda Jawa Tengah, Polres Tegal Kota mampu membongkar peredaran narkoba jaringan Aceh dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat lebih dari 4 kg. Salah seorang tersangka Aswadi mengaku, sabu-sabu seberat 4 kg tersebut didapat dari Bandung dengan harga per kilogramnya adalah 250 juta rupiah yang direncanakan diedarkan di Jawa Tengah. Kalau caranya jenengan, kalau caranya jenengan, cara jualnya? Baru ini sih. Baru ini? Iya. Sebelumnya? Belum. Cuma make? Iya. Cuma make. Jadi pemakai udah berapa lama? Ya, sekitar tahunan lah. Sementara itu Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan bahwa dalam operasi bersih narkotika atau bersinar 2023, jajaran Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus yang masuk dalam target operasi sebanyak 176 kasus dengan 220 tersangka. Sedangkan 48 kasus dan 67 tersangka merupakan pengungkapan di luar target operasi atau lebih banyak dari target. Kapolda Jawa Tengah menyebut dari operasi bersinar 2023 ini didapati adanya modus baru yang dilakukan dalam peredaran narkoba, yaitu para pelaku menggunakan wanita dan anak-anak sebagai kurir narkoba dengan tujuan mengelabuhi petugas. Daripada tersangka pengedar itu ada 187, kemudian pengguna 100 orang, barang bukti sabu 4.990,4 gram atau 4 kilo lebih 9. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yaitu hubungan antara bandar produsen kemudian pengguna. Mereka selalu terputus menggunakan sel putus, kurir tidak mengenal pengedar dan bandar. Dari operasi bersinar 2023 ini, Polda Jawa Tengah berhasil menyita hampir 5 kg sabu, 2,7 kg ganja dan 104,41 gram tembakau sintetis. Dari penyitaan barang bukti ini, Polda Jawa Tengah berhasil menyelamatkan 39.915 jiwa dari bahaya narkoba selama 20 hari. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan safari Ramadan di Kota Solo yang ditemani istrinya Anissa Larasati Pohan dengan menggelar sarasehan bersama milenial di Kota Solo di Cafe 3 Ceret pada Rabu malam 5 Maret 2023 kemarin. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono
datang ditemani istrinya Anissa Larasati Pohan menemui para milenial di Kota Solo pada Rabu malam 5 April 2023. Setibanya rombongan, tampak AHY langsung disambut riuh ratusan milenial yang mayoritas merupakan mahasiswa se-Solo Raya. Sejumlah aspirasi mulai dari bidang sosial, ekonomi, kuliner, hingga politik diungkapkan para milenial. AHY memberikan petua kepada para milenial yang hadir bahwa semua orang memiliki peluang dan potensi untuk maju. Luar biasa nih, luar biasa. Untuk kesekian kalinya saya kembali ke Kota Solo yang tentunya begitu dinamis. Anak-anak mudanya juga tadi luar biasa. Malam hari ini baru saja kita melakukan dialog bersama generasi muda yang ada di Surakarta. Mewakili berbagai komunitas, tadi ada mahasiswa, ada juga yang sudah menekuni usaha UMKM dan lain sebagainya. Yang jelas, tadi setelah saya berkegiatan hari ini ya di Boyolali, malam hari ini saya senang bisa mendengarkan secara langsung baik itu pertanyaan, aspirasi dan harapan dari anak-anak muda yang di Solo. Kemudian dalam diskusi ini, AHY juga sempat menyinggung sejumlah kompleksitas permasalahan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, AHY juga menyampaikan bahwa dirinya merupakan sosok yang sangat meyakini jika sumber daya yang paling berharga adalah sumber daya manusia dan hal tersebut ada pada generasi muda. Sebelum tiba di Kota Solo, AHY bersama istri lebih dulu berkunjung ke sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pihaknya sempat bertandang ke Kabupaten Sragen, Boyolali, dan setelah dari Solo, AHY beserta istri akan melanjutkan perjalanan safari Ramadan ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menggelar puncak acara Pekan Kreativitas Pemuda Nasional Indonesia di Solo pada 17 Agustus 2023 yang diikuti oleh sekitar 150 peserta dari seluruh Indonesia. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Faisal Abdullah pada Rabu 5 April 2023 bertemu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Balai Kota Solo membahas Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia pada Agustus 2023 mendatang. Faisal Abdullah menyampaikan nantinya akan diikuti oleh sekitar 150 peserta yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Selain menampilkan hasil kreativitas, peserta Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia juga akan mempelajari budaya yang ada di Kota Solo. Menurut Faisal, Kota Solo dipilih untuk menggelar acara tersebut lantaran dinilai sebagai kota yang memiliki kreativitas mumpuni dan patut dicontoh oleh para pemuda dan seluruh provinsi di Indonesia. Solo, masyarakat Solo, terutama pemuda-pemuda Solo, untuk saling berinteraksi. Yang kita harapkan adalah adanya pembauran budaya ya, bagaimana mereka mengetahui secara pasti budaya Solo yang begitu sudah lama dan mempelajari dengan baik sehingga mereka kembali dengan satu pelajaran yang mereka terima dari Solo. Terkait kepastian tempat atau lokasi penyelenggaraan, Kementerian Pemuda dan Olahraga hingga kini masih mendiskusikan lokasi penyelenggaraan acara Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia dengan pemerintah Kota Solo. Sedangkan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solo akan mencarikan lokasi yang tepat untuk mendukung penyelenggaraan acara tersebut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya.
bertema Islami yang syarat akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Tunjangan Hari Raya atau biasa disebut dengan THR tentunya tak lepas dari hari Lebaran yang sudah semakin dekat. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati membuka layanan konsultasi dan aduan sebagai upaya untuk mengawal THR dari perusahaan agar sampai kepada para pekerja atau buruh yang bersangkutan. Memasuki pertengahan Ramadan, para pekerja di Kabupaten Pati tentunya menanti adanya tunjangan Hari Raya atau THR jelang perayaan Hari Nan Fitri ini. Melalui hal tersebut, Disnaker Pati turut hadir mengawal jalannya pencairan THR tersebut dengan membuka posko konsultasi dan aduan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan bagi perusahaan. Posko ini dibuka sejak 3 April lalu dan akan melayani konsultasi serta aduan hingga 20 April mendatang. Disnaker Pati juga telah menyurati para perusahaan di Kabupaten Pati terkait ketentuan pemberian THR bagi para pekerja yang didasari dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Melalui aturan tersebut, di dalamnya diatur perhitungan nominal THR bagi para pekerja serta wajib dibayarkan para perusahaan maksimal 7 hari sebelum Hari Raya keagamaan. Jikalau para pekerja atau buruh mendapati ketidaksesuaian THR, bisa mengadukan hal ini dengan Disnaker. Hal ini senada yang dituturkan Kepala Disnaker Pati Bambang Agus Yunianto, bahwa Disnaker menyiagakan 5 petugas untuk melayani aduan serta konsultasi terkait penyaluran THR. Ya, posko pengaduan dan konsultasi tadi. Jadi kan dari posko itu nanti menampung apa saja keluhan dari pekerja atau buruh kalau memang ada, kan gitu. Ya, itu dibuka sejak kapan hingga kapan, Bapak? Tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 April. Pihaknya juga menambahkan, posko ini tak hanya melayani di Gedung Hubungan Industri Disnaker Pati dengan jam kerja dari pukul 8 hingga 2 siang, namun juga menerima aduan dan konsultasi secara online. Para pekerja dapat mengakses nomor telepon yang sudah tertera di sosial media Disnaker atau bisa secara langsung datang ke kantor Disnaker Pati. 5 petugas yang ditugaskan tersebut akan melayani dan menindaklanjuti jikalau benar ada ketidaksesuaian THR dengan melakukan mediasi antara pekerja dengan perusahaan. Meskipun hingga kini belum ada aduan, pihaknya berharap perusahaan dapat memberikan hak THR kepada para pekerja. Tak hanya itu, monitoring pelaksanaan juga akan dikawal sehingga perusahaan yang kedapatan melanggar tidak dapat beroperasi selama 2 bulan ke depan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menelisik penyebaran agama Islam di Pati tak lepas dari sosok Mbah Cungkrung
yang juga lekat dengan Masjid Baitur Rahim yang berada di Dukuh Gambiran, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, yang merupakan masjid tertua di Kabupaten Pati. Bagaimana kisahnya? Kami telah merangkumnya dalam Serba-Serbi Ramadan untuk Anda. Inilah Masjid Baitur Rahim yang terletak di Dukuh Gambiran, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo. Masjid ini dahulu didirikan pada abad ke-16 Masehi dan kemudian diperbaiki pada 8 Oktober 1985. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti di atas pintu masuk masjid tersebut. Para jemaah yang masuk masjid akan disambut dengan satu pintu besar dan 2 jendela kayu, sementara ketika memasuki masjid akan disambut 4 tiang saka kayu serta atap yang berbentuk limas. Tak hanya itu, di dalam masjid juga terdapat mihrab kayu yang masih asli dan dioperasikan hingga saat ini. Sementara itu di sebelah masjid ini juga terdapat makam penghulu Kauman Pati dan makam Mbah Cungkrung. Serta di sisi halaman utara juga terdapat kolam yang dulunya digunakan untuk berwudu. Hingga kini kolam tersebut masih dipertahankan, namun dialihfungsikan menjadi kolam ikan lele. Amal Hamzah selaku Humas Masjid Baitur Rahim Gambiran mengungkapkan, masjid ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di Kabupaten Pati. Hal ini terbukti dengan adanya 7 makam di Dukuh Gambiran, salah satunya Mbah Cungkrung. Sosok Mbah Cungkrung merupakan murid dari Sunan Muria yang mengamalkan ajaran tasawuf, yakni mendekatkan diri dengan Allah dan menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Di Gambiran berkembang sebagai pusat penyebaran Islam. Tentu saja tokoh sentralnya itu adalah Mbah Cungkrung. Dan kalau kita mengatakan bahwa Gambiran merupakan pusat penyebaran agama Islam, kita tahu bahwa di Gambiran itu terdapat beberapa makam. Kalau sekarang kita lihat itu ada 7 makam, yaitu makam Buduk, makam komplek masjid, di situ juga ada makam penghulu Pati, kemudian ada makam Tegal Kerti, yang keempat itu makam Mbah Kiai Soleh, dan yang kelima makam Mbah Kiai Indro Sumo, dan yang keenam itu makam Mbah Kiai Murtomo, yang ketujuh itu adalah makam Cikam, atau biasa dulu itu RT 1, sekarang ada di RT 5. Sunan Muria itu mengembangkan Islam dengan cara tasawuf, yaitu lebih sering mendekatkan diri pada Allah, kemudian lebih menjauhkan pada kehidupan duniawi. Mbah Cungkrung sebagai santrinya Mbah Sunan Muria juga begitu di Gambiran. Beliau tidak suka yang namanya popularitas, lebih suka yang namanya menyendiri, lebih mendekatkan diri pada Allah, yaitu lebih suka sujud. Orang sujud itu nama lain daripada Cungkrung, dan orang-orang kuno dulu itu tidak bisa menyebut Cungkrung tapi lebih menyebut Cungkrung. Jadi karena beliaunya itu sering sujud, karena itu sesuai dengan ajaran tasawuf, lebih mendekatkan diri pada Allah, maka dia itu memperoleh sebutan Mbah Cungkrung atau nama lain Mbah Cungkrung atau suka sujud. Pihaknya juga menambahkan, sosok Mbah Cungkrung yang melarang masyarakatnya untuk tidak menggelar pertunjukan, wayang, gamelan serta tayub untuk menghindari kesenangan duniawi. Hal ini terkesan berbeda dengan metode dakwah Sunan Kalijaga, namun hal inilah yang membawa Gambiran berkembang menjadi wilayah yang penting pada masa kolonialisme Belanda. Meski begitu, pada tahun 1825 hingga 1930 terjadi perlawanan Pangeran Diponegoro serta mendapat dukungan penuh oleh para ulama Jawa. Hal ini menjadikan ketakutan bagi pemerintah Belanda di Gambiran, sehingga pemerintah Belanda kemudian berinisiatif untuk memindahkan masjid ini ke Pati dengan membangun Masjid Baitur Nur pada tahun 1845. Tak hanya itu, para ulama juga turut dipindahkan ke Desa Salian,
sehingga antara Dukuh Gambiran dan Salian memiliki kesamaan kebiasaan untuk tidak mementingkan kesenangan duniawi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.